Jangan sampai saya menguasai Anda, karena yang menguasai Anda adalah Tuhan. Jangan sampai saya menyaingi Tuhan, sehingga Anda memandang saya, bukan memandang Tuhan. Kalau bahasa Jawanya, engkau menuju Allah itu jangan dialing-alingi oleh siapa-siapa. Nah, yang ngaling-alingi kita ini kan semua yang kita omongkan tadi. Kalau bendanya ada ulama, ada Gus Dur, ada majelis ulama, ada Depak, ada LGII, ada Persis, ada Hizbut Tahrir, ada macam-macam, sehingga ketika kita mau ke Tuhan itu susah banget untuk menyibak konstelasi yang ruwet ini. Kan gitu, Mas. Akhirnya yang kelihatan bukan Tuhan. Yang kelihatan adalah itu tadi, semua yang memaklari itu tadi. Nah, ada maklar yang positif, ada maklar yang negatif. Karena enak ini berada di antara Tuhan dengan saya. Itu enak berada di situ. Jadi misalnya Tuhan sama Iwan, saya berada di tengahnya. Itu saya kan enak. Iwan bisa saya tipu-tipu, Iwan bisa saya manipulir, kan begitu. Apalagi saya lebih pintar, lebih fasih. Iwan cuman Islamnya ya belum lama gitu kan. Fase-fasenya gitu ya. Nah, maka Iwan bisa saya jadikan klien, kan begitu. Nah, patron klien di dalam struktur hubungan inilah yang selama ini menyebabkan disinformasi yang luar biasa. Dan ini terjadi tidak hanya di kalangan umat Islam, tapi juga di kalangan umat-umat yang lain. Jadi seorang pastor bisa menjadi penghalang bagi umat Kristiani untuk berhubungan dengan Tuhannya, kan begitu. Nah, kewajiban pertama saya adalah jangan sampai saya menjadi penghalang hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sampai saya replacing God in front of you. Jangan sampai saya menggantikan peran Tuhan. Jangan kamu sholat karena saya, jangan kamu umrah bersama Cak Nun. Kamu berangkat karena bersama Cak Nun. Dan kalau Cak Nunnya mau, itu segoblok-gobloknya orang. Maka saya tidak akan pernah mau memenuhi itu. Umroh bersama saya tidak mau. Saya sangat takut dia umroh karena saya. Di dalam Al-Quran, struktur kalimatnya terus walillahi hajjil baiti. Ya. Bukan wahajjil baiti lillah, tapi walillahi. Jadi tujuan untuk Allah itu diucapkan pada kata pertama. Bukan perbuatannya dulu baru tujuannya apa? Tujuannya dulu baru perbuatan. Jadi begitu seriusnya Tuhan memperlakukan ibadah haji dan lain sebagainya itu untuk tujuan ke Allah. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya apakah itu konstelasi politik, konstelasi kebudayaan, nilai dan sebagainya, terutama pertarungan antara agama, itu karena hubungan kita dengan Tuhan itu ditutupin oleh macam-macam disinformasi tadi itu. Perjuangan Anda di Kenduri Cinta menurut saya adalah memiliki kemampuan untuk memfilter yang membatasi Anda dengan Tuhan itu siapa. Kalau dalam bahasa ilmiah, saya di Belanda mengatakan manusia itu sudah dijajah terlalu jauh oleh 3 institusi, yaitu pertama institusi negara, nomor 2 institusi industri, nomor 3 institusi agama. Bukan agama, tapi institusi agama. Oke, negara silahkan menjajah saya harus bikin KTP, saya harus bikin paspor, saya harus bayar pajak, it's okay. Tapi jangan lebih jauh dari itu. Kalau enggak, nanti saya betul-betul terjajah, kehilangan kemanusiaan saya. Ya. Institusi industri ya begitu. Saya ini manusia, saya mau pakai jin apa pakai katok kolor, saya manusia. Jangan lantas saya menjadi dibedakan hanya karena saya tidak pakai jin, yang lainnya pakai jin. Saya tidak mau kehilangan kemanusiaan saya. Saya mau gondrong, saya mau tidak gondrong, itu tidak boleh mengubah substansi saya. Oleh karena itu saya rusak-rusak terus. Kadang tak gondrongkan, kadang tak pendekkan, kadang rusak karpet, kadang bermosen, kadang enggak. Untuk supaya rusak itu semua. Semua yang menghalangi saya dengan Tuhan harus saya rusak. Termasuk penghalang utama dirimu di depan Tuhan adalah dirimu sendiri. Itu namanya anania atau eksistensialisme. Dirimu adalah penghalang utama hubunganmu dengan Tuhan. Lagi dukur filsafat ini. Ini leto belum sampai di sini.
Jadi ada orang yang dirinya dipenuhi oleh dirinya, dan itulah orang yang paling celaka. Seharusnya dirimu dipenuhi oleh Tuhan dan rakyatmu, sehingga di dalam dirimu tidak terdapat ruang untuk dirimu sendiri. Itulah Puntadewa, Raja Pandhawa. Di dalam diri Puntadewa tidak ada Puntadewa. Yang ada di dalam diri Puntadewa adalah Sang Hyang Wenang dan rakyat Amarta. Itu namanya manunggaling kawula lan Gusti. Di dalam diri seseorang bersatulah Tuhan dengan kawula. Kan begitu teman-teman sekalian. Jadi Anda melihat Amrozi, Anda melihat apapun saja, sebenarnya rumusnya di situ. Anda naik haji nanti dipimpin oleh komandan peleton. Biasanya komandan peleton lebih serem dari Tuhan. Kepala rombongan ini yang dilatih oleh debat ini biasanya dia sangat menikmati posisi itu, sehingga kalau kita mau ke Tuhan itu gini-gini di Tuhan, ditutupi sama kepala rombongan terus. Karena nikmat berada di situ. Sehingga seorang kiai mengatakan ketika ada seorang santri keluar dari pesantrennya, itu seorang kiai mengatakan, loh kamu sudah tidak mau barokah saya toh. Ini kan kalimat yang luar biasa salah secara ilmu dan luar biasa kurang ajar secara moral kepada Allah. Gimana manusia punya barokah? Barokah itu milik Allah. Kalau Anda ada mencium tangan saya, itu segera saya istighfar kepada Allah. Ya Allah, dia bukan mencium tanganku, dia mencium tanganmu. Itu hati saya ngomong begitu. Jangankan aku, Hajar Aswad saja ngomong gitu. Belum pernah dengar toh? Dengar. Hajar Aswad ngomong begitu. Ya Allah, aku cuma batu. Tidak ada kepantasan bagiku untuk dicium oleh makhluk ahsani takwimmu. Tetapi yang mereka cium bukanlah aku, ya Allah. Yang mereka cium adalah Rasul kekasihmu dalam rangka menciummu. Begitu strukturnya. Maka aku juga tidak boleh meletakkan diri menjadi penghalang. Itulah yang saya katakan, saya tidak mau sholat kalau bukan Allah yang menyuruh. Karena itu selain Allah tidak boleh menyuruh. Kalau orang tua saya menyampaikan perintah Allah, bukan dia yang memerintah saya. Makanya dulu saya salah satu unsur sebab saya keluar dari Ikatan Cendekiawan Muslim, karena saya dulu pengurus pusat, itu karena ada syarat pengurus pusat ijmi harus melakukan sholat 5 waktu. Aku langsung ngacu, kamu gak melok. Loh, kan memang kewajiban, ya kewajibannya karena urusan karakmu. Ini urusan Tuhan sama saya, kamu jangan ikut-ikut. Antara saya dengan Tuhan tidak boleh ada wajahmu, ngono aku. Karena aku ngomong Allahu Akbar ijmi. Teman-teman sekalian, kalau engkau memelihara hubungan langsung dengan Allah ini saja, maka seluruhnya itu menjadi tidak masalah, insya Allah. Engkau akan mendapatkan hidayah, engkau akan mendapatkan apa yang engkau perlukan. Kamu tidak perlu jadi orang kaya, cuman menjadi orang yang ketika kamu butuh ada. Gitu loh mas. Milih Bang Aris. Nggak usah kaya, nggak usah jadi pejabat, nggak usah jadi. Tapi pokoknya begitu kamu butuh, Allah kasih. Dulu enak sih. Di situ tuh aja. Dan caranya adalah melancarkan hubunganmu sehingga kamu tidak terganggu oleh yang diantara Tuhan denganmu.